Buat para generasi 90-an, pasti pernah melewati masa-masa menjadi gamer ponsel berbekal HP Nokia atau Sony Ericsson yang sudah berbasis OS Symbian. Lebih maju dari jajaran game Nokia jadul, jajaran game Java sudah memiliki grafis memukau dengan tampilan 3D, suara yang lebih bervariasi, dan juga story yang lebih kompleks. Game mobile sekarang ini memiliki peningkatan dan perkembangan yang luar biasa. Sebelum hadirnya Android, game Java merupakan game dengan format JAR, yang dimainkan secara mobile di berbagai macam jenis ponsel. Pada masanya, game Java juga merupakan game utama yang dijadikan hiburan secara mobile di banyak jenis ponsel. Waptrik merupakan situs download game Java terbaik menurut saya dulu, bukan hanya game sih, musik, video juga ada, sebenarnya banyak sih situs buat download game Java. Tapi di Waptrik lebih mudah. Untuk gamenya pun bermacam-macam, tinggal pilih mau game bergenre apa, mulai dari petualangan, balapan, teka-teki dan masih banyak lagi. Penasaran apa saja game Java populer yang terkenal dan bikin kamu nostalgia kembali? Berikut ini 5 pilihan kami. Mengenai game Java terbaik pada masanya yang jika diingat akan membuat kamu nostalgia, video ini merupakan pembahasan bagian ketiga tentang game Java yang bikin nostalgia. Langsung saja kita masuk pada pembahasannya, let's begin. Yang pertama memasuki list kali ini adalah game Java yang berjudul God of War Betrayal. God of War pertama kali memulai debutnya sebagai franchise game action hack and slash pada tahun 2005 lalu. Franchise ini terus berkembang dan mendapatkan popularitas tinggi dari pendekatan jalan cerita yang berhasil memperlihatkan potret brutal dari mitologi Yunani kuno. Di sini kita tidak hanya berbicara soal tema peperangan antar dewa Olympus, tapi juga sebuah kisah balas dendam dari sang demigod legendaris Kratos. Sebagai karakter sentral dalam franchise ini, Kratos adalah seorang prajurit Sparta yang paling tangguh di masanya. Setelah berhasil menjadi salah satu jenderal terkuat di Yunani, harga diri dan masa depan Kratos sayangnya harus hancur di tangan para dewa Olympus. Kebenciannya yang dalam kepada para dewa telah menuntunnya ke jalan penuh darah dan pengorbanan yang telah menyentuh hati para gamer. Selain di PlayStation 2, God of War juga pernah hadir di versi Java Nokia. Mungkin dari sekian banyak subscriber di sini pernah memainkan game God of War di HP Nokia. Berjudul God of War Betrayal, atau dikenal dengan nama God of War Mobile, adalah game ketiga dari seri God of War bertajuk RPG petualangan aksi, yang dikembangkan oleh Java Grown dan dibuat oleh Sony Pictures Digital Entertainment. God of War Betrayal pertama kali rilis di telepon genggam pada tanggal 20 Juni 2007 yang menggunakan OS Java dan sebagai game dari seri God of War yang dikeluarkan dan satu-satunya di versi telepon genggam. God of War Betrayal menceritakan Kratos yang secara tidak sengaja difitnah telah membunuh peliharaan Hera, yaitu Argos. Namun, yang membunuh adalah asasin yang bertujuan menghancurkan reputasi Kratos di hadapan para dewa Olympus lainnya. Setelah mengetahui siapa yang membunuh Argos, Kratos mengejarnya hingga ke Yunani untuk membunuhnya. Cerita God of War Betrayal melanjutkan cerita dari seri God of War tahun 2005 dan berusaha mengisi kekosongan cerita di antara God of War 2005 dengan God of War 2. Meskipun God of War Betrayal tidak dikeluarkan di konsol PlayStation, namun God of War Betrayal tetap mendapatkan pujian dari gameplay, grafik, dan cerita yang ditawarkan. Seperti tetap mengusung petualangan aksi dan teka-teki seperti seri God of War sebelumnya, banyaknya konten berdarah-darah dan brutal. Gaya 16-bit yang khas dari Kratos, mudah dimainkan di telepon genggam pada masanya, serta game yang dapat dicerna inti ceritanya dengan mudah. 4. Yang kedua kami pilih game Java Metal Slug. Metal Slug merupakan game legendaris yang begitu terkenal namanya untuk kamu pecinta game di akhir 1990 dan awal 2000-an. Ya, game ini benar-benar memikat banyak orang karena gameplaynya yang begitu ringan dan dapat dibilang sangat seru pada masanya. Popularitas Metal Slug memuncak sejak game tersebut dirilis di konsol PlayStation dan PlayStation 2. Seolah berada dalam puncak keberhasilannya, pada zaman tersebut siapa sih yang tidak pernah memainkan game satu ini? Merupakan game legend yang bakal membuat nostalgia jika dimainkan kembali.
Game Metal Slug mengusung genre run and gun dengan konsep 2D, hanya satu seri yang mengusung konsep 3D. Di dalam game kita akan berperan sebagai prajurit yang melawan tentara jahat dengan berbagai senjata yang ada. Dapat dibilang, Metal Slug merupakan game bergenre run and gun terbaik dari dulu hingga saat ini. Bukan hanya itu. Mengingat konsepnya yang simpel dan tingkat kesulitannya yang tidak seberapa, Metal Slug dapat dimainkan oleh berbagai kalangan umur. Bahkan sangat cocok untuk kamu mainkan bersama adik-adik di rumah. Ya, karena dalam memainkan game ini tidak memerlukan keahlian khusus dan mengikuti alurnya saja. Dalam game ini kamu juga bisa mengendarai tank yang menembakkan roket. Selain itu, ketika mengalahkan musuh kamu juga bisa menggunakan jenis-jenis tembakan yang berbeda seperti mesin gun, rocket launcher dan masih banyak lagi. Game ini hadir dengan segudang karakter yang beberapanya adalah hero yang ikonik seperti Marco Rossi dan juga Tharma Roving. Selanjutnya ada game Java berjudul Forgotten Elements. Forgotten Elements merupakan game yang juga populer ketika Java sedang masa jayanya, dan game ini juga termasuk game yang sebenarnya berat namun beberapa pemain akan merasakan lag ketika memainkannya. Game ini juga termasuk salah satu game yang akan membuat kamu merasa nostalgia ketika memainkannya. Banyak yang mengira game Forgotten Elements hanya game berburu. Namun sebenarnya game ini adalah game action 3D yang tidak kalah dengan game action grafis 3D Java lainnya yang ada pada saat itu. Kamu bisa menyalakan api unggun dan melakukan berbagai macam hal lainnya. Jika pemain merasakan lag ketika memainkan game ini pada saat itu, maka itu dikarenakan vector device yang digunakannya. 2. Next ada game Nokia yang bikin nostalgia pilihan terbaik kami berjudul Space Impact. Merupakan game petualangan bertema kapal luar angkasa paling seru pada masa itu. Bagi kamu yang belum tahu apa itu Space Impact, game ini adalah sebuah shoot 'em up minimalis yang jelas tidak bisa dianggap minimalis untuk teknologi telepon genggam pada masa itu. Meskipun dunia telah dibuat terpukau oleh seri game Snake, tapi tetap saja keberadaan game Space Impact mengawali sesuatu yang lebih besar. Sebuah gambaran bagaimana jika game di handphone bisa meniru pengalaman yang ditawarkan game arcade atau game konsol. Kontrol dari game ini sendiri cukup simpel. Kamu bisa menggerakkan pesawatmu dengan tombol 2 dan 8. Sedangkan untuk menembak kamu hanya perlu menekan tombol yang di tengah saja yaitu angka 5. Pesawat-pesawat dan monster yang ada di game pun didesain seadanya. Tapi memberikan kesan yang sangat fantastis kalau saya mengingat teknologi masa itu. Desain bos yang berwujud monster dari game ini bahkan sampai sekarang saya anggap sebagai desain yang sangat keren meskipun dibuat hanya dengan menggunakan titik-titik berwarna hitam saja. Selain pada pesawat dan monster, desain keren meskipun memiliki batasan besar juga bisa kamu lihat di latar belakang, atau lebih tepatnya latar bawah, tiap level yang berwujud awan-awan atau pegunungan monokrom. Tidak lupa tentunya game ini juga memiliki power up. Tentunya kamu tidak bisa mengharapkan efek lebay dari power-up yang ada di game ini. Tapi, sama seperti desain monster yang tetap nampak keren meskipun dibuat hanya dengan titik-titik. Melihat garis lurus yang digunakan untuk menggambarkan tembakan laser saja sudah cukup membuat saya terkagum-kagum. Dari segi gameplay, sebenarnya tidak ada lagi hal spesial yang bisa saya bahas dari Space Impact. Meskipun saya memiliki pengalaman yang sangat seru dalam memainkan game ini, saya melihat Space Impact lebih sebagai sebuah pionir dari game yang lebih kompleks untuk handphone daripada sebagai sebuah game yang memang betul-betul berkualitas untuk dimainkan. Saat ini jelas agak sulit untuk memainkan Space Impact layaknya ketika game ini baru dirilis. Untungnya jika kamu menggunakan Android masih ada harapan untuk bernostalgia kembali. 1. Yang terakhir game jadul bikin nostalgia Mission Impossible 3. Salah satu game Java yang diadaptasi dari sebuah film aksi dengan judul yang sama, game bergenre aksi menembak ini bermisi untuk menghancurkan musuh dengan berbagai teknik dan trik yang keren, ada banyak rintangan dan jebakan yang bakal kamu temui di dalam game ini. Pada game ini juga kalian dapat menggunakan karakter yang berbeda sesuai misi, adapun tokoh karakternya juga sama dengan yang ada di film.
Mission Impossible 3 adalah film aksi asal Amerika Serikat tayang tahun 2006 lalu yang disutradarai oleh J.J. Abrams. Dibintangi oleh Tom Cruise dalam peran agen IMF Ethan Hunt. Di game ini kamu berperan sebagai Ethan Hunt yang akan menghadapi teroris paling berbahaya Owen Defiant dengan para tentaranya. Game Mission Impossible 3 ini mempunyai 10 tingkat level permainan sesuai dengan dekorasi. Alur cerita aslinya. Musuh akan menyerang kamu dari semua sisi, dan kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk beristirahat setidaknya 1 menit. Untuk bantuan dalam melaksanakan misi ini kamu akan dilengkapi dengan berbagai senjata, pistol shock dan konvensional, semi-otomatis MP5 senapan, peluncur roket, dan banyak lagi, dan menerima serangan jarak dekat yang mematikan. Hati-hatilah, semuanya dihancurkan oleh ledakan, dan di setiap waktu kamu harus melewati perangkap mematikan, atau laser. Di beberapa misi kamu harus melakukannya tanpa penggunaan senjata utama agar tidak membunyikan alarm musuh.